Ya, pemirsa, liburan sebentar lagi. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur tapi ingin hemat ongkos, Anda bisa memanfaatkan mudik gratis Natal Tahun Baru yang digelar oleh Kementerian Perhubungan. Untuk moda angkutan bus, pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Anda yang ingin dapat tiket gratis, jangan lewatkan informasi ini. Sebanyak 110 juta orang diperkirakan akan mudik dan liburan pada periode Natal dan Tahun Baru akhir Desember ini. Libur Nataru yang bersamaan dengan libur sekolah semester 1 diperkirakan akan memicu kemacetan di sejumlah jalur mudik. Ya, macetnya mirip-mirip lah dengan mudik lebaran. Untuk mengurangi pergerakan jumlah kendaraan pribadi saat libur Nataru, Kementerian Perhubungan menggelar mudik gratis dengan 3 moda transportasi, yaitu bus, kapal laut, dan kereta api dengan kapasitas tersedia bagi 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Khusus moda angkutan bus, pendaftaran mudik gratis mulai dibuka hari ini diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Jabodetabek. Mulai jam 8 pagi tadi, mudik gratis menggunakan angkutan bus sudah dibuka. Anda bisa mendaftar secara online lewat aplikasi Mitra Darat melalui App Store maupun Play Store. Caranya mudah, cukup mendaftar lalu login, isi data KTP dan juga kartu keluarga, serta SIM dan STNK bagi pemudik sepeda motor. Pendaftaran dibuka mulai 12 hingga 21 Desember 2024 dengan keberangkatan penumpang pada 24 Desember. Untuk mudik gratis bus, terdapat total 3.500 kursi dengan 88 armada bus serta 2 truk untuk sepeda motor. Selain pakai bus, ada juga mudik gratis dengan kereta api. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 hingga 28 Desember melalui website motis.djka.kemenhub.go.id. Seperti inilah tampilannya. Mudik gratis kereta api tersedia total 5.300 kursi dan 2.320 slot motor dengan rute stasiun Jakarta Gudang, Pasar Senen, Lempuyangan, dan arah sebaliknya. Sementara itu mudik gratis paling banyak di periode Nataru tahun ini ternyata diperuntukkan bagi penumpang kapal laut. Total ada 29.872 kursi gratis dengan 100 trayek pelayaran ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Nah, itu dia informasi seputar mudik gratis Kemenhub. Semoga bermanfaat dan selamat berburu tiket gratis ya. Raisa Nadia dan Raga Firdaus melaporkan. Minibus yang dikendarai oleh Panuju warga Dampit Kabupaten Malang terlempar sejauh 20 meter hingga masuk ke dalam parit setelah ditabrak kereta Sri Tunjung jurusan Jember, Surabaya. Kejadian berawal saat minibus melintas di lintasan tanpa palang pintu di Desa Kedung Bako, Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Saat di tengah perlintasan, mobil mogok karena terperosok kerikil material rel. Mengetahui dari kejauhan ada kereta melintas, sopir keluar dari mobil menyelamatkan diri. Jadi waktu nyebrang itu tidak lewat jalannya itu, terperosok dia itu. Sebelum kejadian terperosok dia. Akhirnya macet mobil itu. Mobil di tengah-tengah rel persis. Api membakar angkutan umum Mikrotrans jurusan Tanah Abang, Jakarta Kota saat melintas di samping stasiun Pangeran Jayakarta Sawah Besar. Saat angkot terbakar beberapa kali terdengar suara ledakan. Beruntung sebelum angkot terbakar, seluruh penumpang turun karena mencium bau hangus. Sopir juga sempat membelokkan angkot ke gang menjauhi jalan utama. Angkot ini terbakar diduga karena korsleting listrik. Dari bawah? Dari bawah, Pak. Kita cek dari bawah situ. Ada penumpang nggak sih? Penumpang info tadi itu udah dibelokkan itu penumpang udah merasakan bau ini ya, bau asap hangus ya. Tim kontributor melaporkan. Harga melambung, ratusan emak-emak berebut sembako murah. Gangguan sistem PLN listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo padam berjam-jam hingga warga sulit beraktivitas.
Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, BMKG memperkirakan cuaca ekstrim akan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Anda terutama yang banyak beraktivitas di luar rumah, waspada. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, angin menerjang atap warung hingga menimpa kendaraan yang melintas. Sementara di Semarang, tanggul jebol hingga menggenangi perumahan warga. Subhanallah. Atap warung makan di pinggir jalan Purwasaba, Banjarnegara, Jawa Tengah berterbangan usai dihantam angin kencang. Pengendara yang melintas di lokasi mencoba menghindar agar tidak tertimpa atap seng. Beruntung tidak ada korban jiwa. Warga yang melintas sepanjang jalan penghubung Banjarnegara Purwokerto diimbau untuk selalu berhati-hati, terutama saat berkendara di tengah hujan. Selain ancaman angin kencang, 75% wilayah Banjarnegara merupakan zona merah rawan pergerakan tanah. Pas di sini angin tambah gede lah, yang di sana itu atap warung makan itu sama rumah terbang semua. Nah, kendaraan lagi ramai juga dari sana kan, padat. Ada kena kendaraan tadi. Banjir bandang melanda kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah pasca diguyur hujan deras. Selain mengenangi jalan utama, banjir juga mengenangi perumahan klaster Dahlia di Mateseh. 152 warga diungsikan. Jadi kan karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sini. Ketinggian air tadi sampai mana? Seperut. Ya? Berarti nggak sempat nyelamatin barang-barang itu? Hingga Rabu malam, banjir yang mengenangi permukiman belum surut. BPBD Semarang mengerahkan pompa untuk mempercepat surutnya genangan banjir. Pihak BPBD juga akan memperbaiki tanggul di dekat perumahan yang jebol sepanjang 20 meter. Tim kontributor melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tingginya curah hujan juga mengakibatkan permukaan tanah labil, bahkan memicu pergerakan tanah. Di Lebak, Banten, sedikitnya 9 keluarga harus mengungsi karena rumah mereka rusak akibat pergerakan tanah. Sementara jalur selatan Malang Blitar putus karena jalan ambles akibat pergerakan tanah. 9 rumah warga rusak di Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. 4 rumah diantaranya rusak parah. Lantai dan tembok retak hingga ke penyangga atap rumah. Sebagian dapur rumah bahkan ambruk. Mencegah bangunan roboh, warga menopang kerusakan bangunan dengan bambu. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Tanah bergerak juga membelah akses jalan hingga tak bisa dilalui kendaraan. Tanah bergerak ini terjadi pasca kawasan ini diguyur hujan deras. Warga berharap Pemkab Lebak merelokasi tempat tinggal mereka ke kawasan yang lebih aman. Kondisi jalan ambles terjadi di Kelok 9 jalur lintas selatan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Malang, Jawa Timur. Dampak hujan deras, 4 titik jalan ambles di jalur selatan hingga sepanjang 15 meter. Karena membahayakan pengguna jalan, sebagian jalan ditutup terpal dipasang garis pembatas. Tim kontributor melaporkan. Seiring masuknya puncak musim hujan dan antisipasi cuaca ekstrim, Pemprov DKI mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi karyawan swasta dan ASN Pemprov Jakarta jika terjadi banjir di hari kerja. Pemprov akan menyebarkan surat edaran ke kantor-kantor. BMKG telah menerbitkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim seiring libur Natal dan Tahun Baru terutama di Jakarta. Pemprov Jakarta juga telah merespon peringatan dini dengan melakukan operasi modifikasi cuaca secara bertahap. Namun Pemprov Jakarta tetap menyiapkan sejumlah skenario jika prediksi banjir Jabodetabek seperti tahun 2020 kembali terjadi. Pemprov akan mengeluarkan edaran mengimbau kantor-kantor agar melaksanakan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi karyawan swasta dan ASN. Kalau memang itu hujan, banjir, ya nanti dari kita situasi, nanti kita buat surat edaran. Pada puncak musim hujan, sejumlah lokasi di Jakarta biasanya terendam banjir. Akses jalan yang tertutup banjir akan membuat karyawan kesulitan untuk menuju kantor. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Sadu Santoso Budi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, akibat gangguan sistem PLN belasan jam terjadi pemadaman listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Warga pun sulit beraktivitas normal dan saat ini pemadaman sudah pulih secara bertahap. Sepanjang Rabu malam, warga Gorontalo memilih beraktivitas di luar rumah usai listrik padam sejak siang hari. Di tengah kondisi gelap gulita, hanya dengan penerangan lilin, warga memilih berkumpul di sejumlah lokasi. Tak menghiraukan gelap ditambah hujan, pedagang kaki lima juga tetap memaksakan diri untuk berdagang meski kondisinya sepi pembeli. Ini Pak, jelas karena pengunjungnya kurang, bukan juga hujan, jadi kurang lagi. Lebih kurang ya? Pendapatan menurun. Hal yang sama juga dialami warga Kota Manado, Sulawesi Utara. Warga berkumpul di pinggir jalan raya mencari lokasi yang terang lantaran rumah mereka gelap gulita dan warga tidak bisa beraktivitas normal. Kendala apa? Ya tentunya orang rasa terganggu karena ini lampu mati, gelap, semua ini boleh mau bikin apa segala gelap, aktivitas tidak ada di rumah. PT PLN Persero mengkonfirmasi adanya gangguan sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo yang menyebabkan terhentinya pasokan listrik. Indikasi cuaca ekstrim menyebabkan kegagalan peralatan di sistem transmisi dan mengakibatkan pembangkit listrik padam. PLN kini masih berusaha melakukan pemulihan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda siap menang atas Laos dalam laga kedua Grup B Piala AFF yang akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari 7 kali pertemuan, skuad Garuda mendominasi dengan 6 kali menang. Skuad Garuda siap melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Laos dalam pertandingan kedua Grup B ajang Piala AFF malam ini. Pelatih Sintayong kembali menggembleng anak asuhnya dalam porsi latihan di Stadion Sriwedari. Dalam laga ini STY kembali diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan sedikit melakukan rotasi pemain. Di laga kandang ini, Coach Sintayong akan kembali memberikan kejutan sama seperti laga pertama. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 롯데에서 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 롯데에서는 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Dari 7 kali pertemuan, skuad Garuda mendominasi dengan 6 kali kemenangan dan 1 kali laga berakhir imbang. Bahkan 2 pertemuan diantaranya pernah membantai Laos 6-0. Pasukan Hayok Jung hanya datang ke stadion dan melihat kondisi lapangan, mengaku kelelahan usai melakukan perjalanan. Ya, skuad Garuda siap menjamu Laos malam ini di Stadion Manahan Solo. Puluhan ribu supporter siap mendukung timnas Indonesia. Sudah ada Camar Haenda di Stadion Manahan Solo. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Stadion Manahan Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Dan tentunya malam hari ini adalah malam yang penting untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia karena akan ada laga lanjutan dari Grup B kualifikasi untuk ASEAN Cup 2024 antara Indonesia melawan Laos pada malam hari ini. Dan sejumlah persiapan sudah dilakukan, bisa dilihat di belakang saya. Memang untuk pengamanan sendiri dilakukan oleh 890 personil dari aparat gabungan. Kemudian juga ada 4 pintu masuk yang nantinya menjadi tempat untuk para penonton bisa masuk ke Stadion Manahan Solo. Dan yang paling penting adalah mengenai jumlah tiket yang saat ini sudah terjual habis. Dari 20.000 kapasitas dari Stadion Manahan Solo, 13.500 sudah sold out ataupun juga habis, dan sisanya ini adalah tamu undangan VVIP. Di belakang saya ini adalah pintu masuk timur yang memang sudah disediakan. Akan ada 35 petugas yang tersebar. Nantinya untuk proses dari pemeriksaan sendiri dimulai dari registrasi Garuda ID, kemudian juga ada scan wajah, body checking, sampai kepada scan barcode. Kita akan lihat bersama bagaimana pertandingan yang akan digelar pada malam hari nanti pukul 8 malam di RCTI. Dari Surakarta, saya kembalikan ke Wiki.
Pemirsa, aksi kriminalitas di sejumlah wilayah di tanah air semakin berani dan terang-terangan. Di Probolinggo, Jawa Timur, perampok beraksi di siang hari bahkan dengan menggunakan senjata api dan menodongkan pistol ke kerumunan warga. Perampokan toko butik di Jalan Brigjen Katamso, Mayangan, Kota Probolinggo terjadi siang hari mengejutkan warga. Pelaku yang menggunakan topeng dan bersenjata nyaris diamuk warga. Pelaku yang panik dan ketakutan menodongkan senjata api ke arah warga yang mengepung berhasil melarikan diri dan gagal membawa hasil rampokannya. Polisi langsung datangi lokasi melakukan olah TKP. Saksi menyebut perampokan diketahui setelah warga curiga dengan kedatangan seorang pria bercadar yang langsung masuk dan terdengar suara teriakan dari dalam toko. Ditutupi cuma kita langsung nih. Dah kok tak ngerti sampai sedih kok ame sampai sebegitu keme. Jom kok sempurna kuita cindri ya. Cewek apa cowok, Bu? Cowok. Berapa orang? Satu. Dari korban pada saat kami melakukan olah TKP, diduga memang dia membawa senjata api, namun belum kita bisa memastikan apakah itu senjata api ataupun senjata mainan. Polisi masih mendalami kasus perampokan ini guna mengungkap identitas pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga sembako hari demi hari terus naik, sementara bagi sebagian besar masyarakat, gaji atau pendapatan mereka diam di tempat. Para ibu rumah tangga pun harus berjuang menghemat uang belanja, termasuk berebut sembako setiap kali ada bazar sembako murah. Dalam hitungan 1, 2, 3, ibu-ibu yang sudah berbaris paling depan ini langsung merangsek melewati barikade tangan petugas. Ini bukan lomba lari ya, tapi lomba berebut beli sembako murah yang digelar di Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu, Sumatera Selatan. Di pasar murah ini, minyak goreng, gula, dan beras dijual 30% lebih murah dari pasaran. Kalau dia di Gede, murah Pak. Itu dia kalau minyak aja 19.000. Kalau di sini dia cuma 12.500. Jadi selisihnya ada 7.500. Ya, selisih harganya lumayan banget kan di tengah melambungnya harga sembako saat ini. Tak hanya di Sumatera Utara, di Cimahi, Jawa Barat, harga minyak goreng curah meroket jadi 18.000 per liter dari biasanya 15.000. Harga telur juga melambung jadi 30.000 dari semula 25.000 per kilogram. Kenaikan harga selalu berulang setiap tahun, membuat pedagang dan pembeli selalu pusing tiap kali jelang libur akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan siang gratis di Bogor, Jawa Barat dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menu makan siang di sekolah ini Rp11.000 per porsi. Lalu seperti apa makan siang gratis harga Rp11.000? Berikut liputannya. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus dilakukan hingga saat ini. Dan hari ini uji coba makan bergizi gratis dilakukan di Muhammadiyah Boarding School, Bogor, Jawa Barat, melibatkan seluruh siswa-siswi yang ada di sini. Dan untuk mengetahui apa saja isinya dan juga bagaimana nih antusias para siswa-siswi yang ada di sini, kita langsung saja tanyakan di sini kepada salah satu siswi di Muhammadiyah Boarding School. Zalfa, boleh diceritakan ini menu makanannya ada apa aja sih? Oh, ini ada buah-buahnya, ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam dikecapin gitu, sama tahu isi telur puyuh. Terus ini ada buncis, bakso gitu sama nasi. Ada susu juga. Ada susu juga ya. Dan kita dikasih ini, kayak alat tulis sama bukunya. Makanannya sih kalau kataku ya untuk yang borongan kayak gini, ini termasuk ada rasanya karena enak. Ya kalau bisa lebih baik, tapi kalau kataku ini udah cukup sih, udah enak. Baik.
Terima kasih banyak Zalfa. Nah itu dia pemirsa dari salah satu siswi di Muhammadiyah Boarding School. Dan tadi uji coba makan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin dengan harga per porsinya Rp11.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Dias Triawan melaporkan. Ya, pemirsa, liburan sebentar lagi. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur tapi ingin hemat ongkos, Anda bisa memanfaatkan mudik gratis Natal Tahun Baru yang digelar oleh Kementerian Perhubungan. Untuk moda angkutan bus, pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Anda yang ingin dapat tiket gratis, jangan lewatkan informasi ini. Sebanyak 110 juta orang diperkirakan akan mudik dan liburan pada periode Natal dan Tahun Baru akhir Desember ini. Libur Nataru yang bersamaan dengan libur sekolah semester 1 diperkirakan akan memicu kemacetan di sejumlah jalur mudik. Ya, macetnya mirip-mirip lah dengan mudik lebaran. Untuk mengurangi pergerakan jumlah kendaraan pribadi saat libur Nataru, Kementerian Perhubungan menggelar mudik gratis dengan 3 moda transportasi, yaitu bus, kapal laut, dan kereta api dengan kapasitas tersedia bagi 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Khusus moda angkutan bus, pendaftaran mudik gratis mulai dibuka hari ini diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Jabodetabek. Mulai jam 8 pagi tadi, mudik gratis menggunakan angkutan bus sudah dibuka. Anda bisa mendaftar secara online lewat aplikasi Mitra Darat melalui App Store maupun Play Store. Caranya mudah, cukup mendaftar lalu login, isi data KTP dan juga kartu keluarga, serta SIM dan STNK bagi pemudik sepeda motor. Pendaftaran dibuka mulai 12 hingga 21 Desember 2024 dengan keberangkatan penumpang pada 24 Desember. Untuk mudik gratis bus, terdapat total 3.500 kursi dengan 88 armada bus serta 2 truk untuk sepeda motor. Selain pakai bus, ada juga mudik gratis dengan kereta api. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 hingga 28 Desember melalui website motis.djka.kemenhub.go.id. Seperti inilah tampilannya. Mudik gratis kereta api tersedia total 5.300 kursi dan 2.320 slot motor dengan rute stasiun Jakarta Gudang, Pasar Senen, Lempuyangan, dan arah sebaliknya. Sementara itu mudik gratis paling banyak di periode Nataru tahun ini ternyata diperuntukkan bagi penumpang kapal laut. Total ada 29.872 kursi gratis dengan 100 trayek pelayaran ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Nah, itu dia informasi seputar mudik gratis Kemenhub. Semoga bermanfaat dan selamat berburu tiket gratis ya. Raisa Nadia dan Raga Firdaus melaporkan. Bayi diduga tertukar dan dikembalikan dalam kondisi meninggal dunia di rumah sakit di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Seputar iNews Siang. Pemirsa, Agus pria disabilitas jalani rekonstruksi kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita korbannya. Berita ini menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Polisi membawa Agus, pria disabilitas di Mataram tersangka pelecehan belasan wanita ke lokasi pertemuan Agus dengan salah satu korbannya. Dijaga ketat aparat polisi, Agus memperagakan 48 adegan reka ulang. Awalnya dalam BAP hanya terdapat 28 adegan, namun berkembang menjadi 49 adegan karena ada perbedaan keterangan pelapor dan tersangka. Agus memperagakan adegan rekonstruksi di 3 lokasi berbeda, mulai dari Taman Udayana, Penginapan, dan Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selama reka adegan, orang tua Agus ikut mendampingi. Di garis bawahnya sih sebenarnya ada kesesuaian dengan... Aduh,
Bayi diduga tertukar dan dikembalikan dalam kondisi meninggal dunia di rumah sakit di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sang ayah meminta kejelasan dari pihak rumah sakit. Dan pemirsa, kasus ini menarik perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bang Hotman Paris dan pengacara lain dan Bang Demit Isbek dan Muhammad Rauf akhirnya buka suara. Pria 27 tahun ini geram lantaran menduga bayinya tertukar saat sang istri melahirkan di rumah sakit di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat istri melahirkan operasi sesar, Rauf dipanggil mengazani bayi laki-laki. setelah itu saya dipanggil untuk mengazankan bayi saya. Keluarga tak diberitahu jenis kelamin dan kondisi fisik sang bayi dengan alasan bayi masuk ke ruang NICU. Esok harinya Rauf diberitahu bayinya meninggal dan sudah dikafani. Keluarga curiga ada kejanggalan, meminta petugas TPU Semper membongkar makam. Jasad bayi terkubur berbeda dengan rekam medis di rumah sakit. Bayi Rauf berusia 1 hari, berjenis kelamin laki-laki, lahir dengan panjang 47 cm. Sementara jasad bayi dalam liang lahat memiliki panjang 70 hingga 80 cm, diduga berusia lebih dari 1 bulan. Rauf meminta bantuan hukum termasuk tes DNA untuk jenazah bayi yang telah dimakamkan. Mohon bantuan hukum Bang Hotman Paris dan pengacara lain dan Bang Demit Isbek dan semuanya untuk mengawal kasus saya sampai selesai. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan siang gratis di Bogor, Jawa Barat dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menu makan siang di sekolah ini Rp11.000 per porsi. Lalu seperti apa makan siang gratis harga Rp11.000? Berikut liputannya. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus dilakukan hingga saat ini. Dan hari ini uji coba makan bergizi gratis dilakukan di Muhammadiyah Boarding School, Bogor, Jawa Barat, melibatkan seluruh siswa-siswi yang ada di sini. Dan untuk mengetahui apa saja isinya dan juga bagaimana nih antusias para siswa-siswi yang ada di sini, kita langsung saja tanyakan di sini kepada salah satu siswi di Muhammadiyah Boarding School. Zalfa, boleh diceritakan ini menu makanannya ada apa aja sih? Oh, ini ada buah-buahnya, ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam dikecapin gitu, sama tahu isi telur puyuh. Terus ini ada buncis, bakso gitu sama nasi. Ada susu juga. Ada susu juga ya. Dan kita dikasih ini, kayak alat tulis sama bukunya. Makanannya sih kalau kataku ya untuk yang borongan kayak gini, ini termasuk ada rasanya karena enak. Ya kalau bisa lebih baik, tapi kalau kataku ini udah cukup sih, udah enak. Baik, terima kasih banyak Zalfa. Nah, itu dia pemirsa dari salah satu siswi di Muhammadiyah Boarding School. Dan tadi uji coba makan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin dengan harga per porsinya Rp11.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Dias Triawan melaporkan.